Rekaman video yang memperlihatkan warga menghapus mural anime One Piece di bawah pengawasan anggota TNI di Sragen, Jawa Tengah tersebar luas di media sosial. Penghapusan mural anime One Piece oleh warga terjadi di Jalan Kampung Dukundayu, Sragen pada 3 Agustus lalu. Ketua RT setempat bilang, pengecatan di lingkungan dimaksudkan agar tampak indah dan bersih. Ekspresi untuk menyambut hari kemerdekaan. Karena kemarin itu kan banyak-banyak anak-anak muda yang mungkin ya udah tahu pengalaman dari media sosial, maka dari anak muda sendiri bikin gambar seperti itu. Untuk pemasangan bendera selain merah putih tidak boleh dipasang untuk wilayah Dayu RT Songliku. Sementara itu di Jawa Timur, Gubernur Kofifa Indar Parawansa meminta warga menghormati bulan kemerdekaan dengan hanya mengibarkan bendera merah putih saja. Himbauan dan surat edaran juga telah disebar. Tak hanya itu, untuk memastikan hanya bendera merah putih yang dikibarkan, Kofifa mengaku sudah membagikan bendera merah putih ke masyarakat. Tolonglah, kita ini merah putih gitu, tidak merah putih harga mati. Jadi tolong hormati, ini kita pada bulan kemerdekaan. Jadi yang kita kibarkan adalah bendera merah putih. Sudah, surat edarnya sudah. Saya kemana-mana sudah membagi tuh bendera merah putih kemana-mana. Selain itu, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin bilang pemasangan bendera One Piece di bawah bendera merah putih tidak pas dilakukan. Kata Syafri, bendera merah putih tergambar secara panjang bangsa merebut kemerdekaan. Ditambah, ada sosok Fatmawati Soekarno di balik penjahitan sang saka merah putih. Kan tidak pantas dong, bangsa bendera merah putih ada bendera tengkorak di bawahnya. Masa dibilang merah putih itu di backup oleh tengkorak? Kan nggak pas dong. Ya kita sebagai bangsa harus berpikir jernih juga lah. Ini kan kemerdekaan direbut dengan darah, keringat dan air mata. Itu bendera merah putih dijahit oleh Ibu almarhum Fatmawati Soekarno. Ya ini terus ada lagi bendera. Gak apa-apa sih benderanya, teman. Jangan kau pajang di bawahnya bendera merah putih dong. Pemerintah mengapresiasi ekspresi kreativitas selama tidak melanggar batas dan menciderai simbol negara. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa dibalik munculnya fenomena bendera bajak laut One Piece? Apalagi munculnya fenomena ini dekat sekali dengan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan mengulasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Amnesty International. Sudah ada Bang Usman Hamid dan juga ada founder Drone Emprit yang juga pengamat media sosial. Sudah ada Bung Ismail Fahmi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi, Waalaikumsalam, Mbak Risti. Iya, kita pagi-pagi begitu ya membahas soal bagaimana fenomena yang lagi ramai sekali terjadi di sejumlah daerah dengan banyak sekali orang yang mengibarkan bendera One Piece begitu ya. Ada lambang tengkorak dengan memakai jerami begitu ya di kepalanya, topi jerami. Nah, saya ke Bang Usman dulu. Bang Usman, kalau menurut Anda seperti apa fenomena di balik kemunculan pengibaran bendera One Piece? Apakah ini bisa menjadi pertanda bahwa ini adalah bentuk kebebasan berekspresi atau seperti apa Anda melihat ini, Bang Usman? Ya, kami melihatnya masih merupakan ekspresi yang sah dan dilindungi oleh undang-undang. Tidak ada kekerasan, tidak ada hasutan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, atau lain-lainnya. Sehingga pernyataan-pernyataan sejumlah pejabat yang mengatakan itu memecah belah atau itu makar, itu sama sekali tidak berdasar. Mari kita tengok sama-sama apa sih ketentuan dari misalnya ketentuan tentang pasal makar 104, 106, 107, 108 sampai dengan 1010 pasal hukum pidana itu semua bicara tentang pasal makar. Ada yang tentang pembunuhan presiden, ada yang tentang penggulingan pemerintahan yang sah, ada yang tentang penyerahan sebagian wilayah kepada negara musuh, sampai dengan pemberontakan. Tidak satu pun dari perbuatan masyarakat kita, misalnya, diarahkan atau
melakukan tindakan yang seperti itu. Kita lihat misalnya di Sragen, di Kerek, atau di Tuban, atau di beberapa wilayah. Ada dengan bersepeda santai, membawa bendera, sepeda sendirian. Ada juga yang misalnya membuat mural di jalan yang tidak merusak atau tidak mengganggu orang lain. Ada juga supir truk yang mengekspresikan atau mengutarakan perasaannya, pernyataan pikirannya, atau pendapatnya terkait dengan kemacetan yang tidak masuk akal sampai 3 hari 3 malam misalnya di sebuah Tapi pelabuhan. kita lihat begitu ya, Bang Usman, ini ada kebebasan berekspresi dan melihat tidak ada tudingan makar dan segala macam. Tapi kemudian visual tadi sudah kita lihat, kemudian harus dihapus, sayang sekali begitu ya, harus dihapus di jalan begitu, dan bahkan didampingi oleh aparat. Ya itu kan berlebihan. Tidak ada dasar hukumnya juga. Jadi aspek legalitasnya tidak terpenuhi. Aspek necesitasnya, keperluannya tidak perlu itu. Aspek proporsionalitasnya berlebihan gitu. Dan tidak bisa dipertanggungjawabkan tindakan-tindakan semacam itu. Jadi sebaiknya pemerintah justru duduk mengajak mereka yang mengibarkan bendera itu untuk berbicara, memperbaiki apa yang menjadi keprihatinan mereka. Kalau kita lihat dari ilustrasi Jolly Roger itu kan sebenarnya bukan bajak laut sebagaimana yang diidentikan dengan gambar tengkorak itu. Seolah-olah memang mengandung kekerasan, keseraman, dan seterusnya. Padahal itu adalah bajak laut Mugiwara, kru Mugiwara yang baik hati, yang menolong siapapun yang tertindas, yang menjadi sahabat dari banyak negara. Jadi dalam cerita itu justru yang tersimbolisasi adalah hal-hal yang baik gitu, melawan penindasan. Kan bangsa ini merdeka dengan semangat melawan penindasan. Tadi Pak Menhan mengatakan bangsa ini merdeka dengan darah, air mata, Dan keringat. ya, termasuk dengan diplomasi, saya tambahkan itu. Tapi itu kan sebenarnya cara warga masyarakat kita, sopir truk, warga biasa yang mengekspresikan anime Jolly Rogers dalam bentuk bendera tengkorak itu, semangatnya sama-sama ingin melawan penindasan, meneguhkan kembali bahwa semangat kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar membangun kedaulatan dari bangsa asing yang menjajah, tapi juga menciptakan kehidupan yang berketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan yang adil dan beradab, bukan hanya persatuan tapi juga kerakyatan dan keadilan sosial. Jadi semangatnya sangat semangat kebangsaan dari Indonesia. Tapi itu dituangkan dalam bentuk alegori, dalam bentuk metafor. Jadi pemerintah mestinya bisa lebih mengerti. Nah, lihat tuh di TV ada warga biasa dengan sepeda, dengan santai, tidak ada kekerasan. Padahal pasal-pasal makar atau pasal-pasal yang dipandang sebagai ancaman keamanan nasional atau ancaman integritas teritorial atau integritas nasional seperti yang dikhawatirkan oleh Menteri HAM, itu tidak tercermin dalam tindakan mereka. Jadi ini hanya laksana takut pada bayangan sendiri gitu. Jadi ada bayangan yang sebenarnya berasal dari sinar cahaya senter dari seekor kucing, tapi dilihat seperti seekor harimau. Jadi ketakutan itu berlebihan itu. Jadi Anda mau mengatakan responnya berlebihan soal fenomena pengibaran bendera One Piece ini. Kalau Anda mengatakan ya ini hanya kebebasan berekspresi saja, tidak ada soal makar atau upaya untuk ingin memecah belah bangsa. Nggak ada. Jadi dialoglah, bicarakanlah misalnya tentang angka pengangguran atau angka pemutusan hubungan kerja yang meningkat, angka bansos yang kabarnya mungkin ratusan ribu warga miskin tidak akan lagi dapat masker, benar atau tidak? Angka pertumbuhan ekonomi yang diragukan oleh para ekonom dari Biro Pusat Statistik, benar atau tidak gitu? Atau hal-hal lain yang saya kira jauh lebih esensial. Jadi justru di sini inilah kesempatan pemerintah untuk bertemu dengan masyarakat, berdialog dengan masyarakat dari berbagai sektor, untuk bisa mendengarkan. Memperingati kemerdekaan dalam rangka merefleksikan seberapa merdeka kita sekarang ini secara keadilan sosial, secara kebebasan politik dan seterusnya itu. Oke, tapi ini juga yang agak menarik begitu ya. Tapi bagaimana kalau bendera One Piece itu kemudian dikibarkan di bawah bendera merah putih? Karena kan banyak juga ada visual-visual warga begitu ya, mengibarkan bendera merah putih, di bawahnya bendera One Piece begitu. Nah, Anda melihatnya bagaimana? Kalau tadi kan Menteri Pertahanan sudah mengatakan janganlah seperti itu dikibarkan bendera merah putih, di bawahnya bendera bajak laut seperti itu, tidak pantas rasanya. Kalau menurut Anda bagaimana? Mbak Menhan boleh mengatakan seperti itu, tapi kalau masyarakat punya arti lain, punya cara lain, nggak boleh direpresi gitu. Jadi kalau misalnya begini,
masyarakat mengibarkan bendera di bawah bendera merah putih, bendera anime bajak laut baik hati itu, sambil mengatakan pertama, atas berkat rahmat Allah kita bisa merdeka. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, atas perjuangan para pendiri bangsa, para proklamator, para revolusioner di saat itu, kami sangat bersyukur. Namun demikian misalnya begitu, kita masih harus membicarakan masalah-masalah ketidakadilan sosial dan seterusnya yang kita gambarkan lewat bendera. Itu kan hal yang tidak ada pidananya, tidak ada kejahatannya gitu. Nah, yang kedua, kalau Pak Menhan misalnya, pokoknya dilarang. Kalau misalnya itu dilakukan akan dipidanakan. Nah, kalau gitu revisi dulu undang-undangnya. Karena undang-undang perlindungan tentang lambang negara seperti bendera dan seterusnya itu kan yang dilarang itu misalnya merobek atau membakar atau menginjak-injak seperti yang diatur di sejumlah negara. Atau melakukan perbuatan lain yang sifatnya merendahkan bendera merah putih atau misalnya menghina bendera merah putih dalam pengertian yang dimaksud dengan undang-undang itu. Kalau yang kita lihat sekarang ini, saya kira jauh dari rasa itu. Justru ia ingin menggunakan simbol, metafor, alegori untuk mengetengahkan kembali esensi merdeka itu, esensi merah putih itu kan sebenarnya adalah melawan penindasan. Dan kru Mugiwara dalam cerita bajak laut ini adalah kru dari bajak laut yang baik hati, yang menolong sesama, yang melawan penindasan. Jadi semangatnya itu yang harus dilihat ketimbang simbolisasinya gitu loh, Mbak. Oke, menarik sekali begitu ya pembahasan kita soal bagaimana ribut bendera One Piece jelang HUT ke-80 Republik Indonesia, walaupun memang ada berbagai macam pro dan juga kontra soal fenomena ini. Sebenarnya selain Bung Fahmi dan juga Mas Usman Hamid, kami juga sudah lebih dulu juga berusaha untuk mengundang dari kantor kepresidenan, tapi sampai saat ini belum ada jawaban. Kami berharap dari kantor kepresidenan bisa ikut bergabung bersama kami untuk memberikan diskusinya, memberikan perspektifnya juga dari sisi pemerintahan sebenarnya untuk kita bisa berdiskusi di pagi hari ini ya Bang Usman Hamid dan juga Bung Fahmi. Saya ke Bung Fahmi dulu. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Usman Hamid soal bagaimana ini soal kebebasan berekspresi, tidak ada hubungannya soal makar, memecah belah bangsa, dan Anda juga Mas Usman juga mengatakan agaknya kok seperti berlebihan begitu reaksinya begitu. Nah, kalau dari digital sendiri, kalau dari media sosial, apa yang bisa Anda jelaskan soal awal kemunculan simbol bendera One Piece ini sampai akhirnya ramai di media sosial dan akhirnya juga tercetuslah kemudian terwujudlah di dunia nyata begitu ya, banyak sekali pengibaran bendera One Piece di menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia. Mas Bung Fahmi. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kan jauh sebelum bulan Juli, kan ramai kan bulan Juli kemarin di media sosial. Sebelum itu kan sudah cukup ramai di kalangan sopir. Dan itu tidak ada hubungannya dengan 17 Agustusan, tidak ada hubungannya dengan yang politik. Jadi mereka merasa relate sebetulnya para sopir tadi, seperti yang disampaikan Bang Usman tadi. Bagaimana mungkin dia dapat masalah di jalan, soal kondisi jalan, soal macet dan lain-lain. Dan bendera ini kan artinya apa? Solidaritas ya, ada semangat solidaritas di antara mereka. Dan mungkin ya dia merasa dengan adanya bendera ini itu makin kuat gitu menghadapi tantangan, rintangan di jalan, beratnya kehidupan seperti itu. Dan itu seperti yang ada di gambaran di film. Dan itu belakangan kemudian ramai di media sosial. Kenapa? Kan pas kebetulan menjelang 17 Agustusan. Biasanya kan mereka biasanya itu mengibarkan bendera merah putih. Kemudian ada netizen yang bilang, dulu merah putih, sekarang diganti. Bukan diganti sebetulnya, sekarang yang berkibar adalah bendera Joli ini kan gitu. Nah dari sinilah kemudian mulai ada relate sambungan antara bendera ini dengan 17 Agustusan. Media sosial rame, kemudian direspon. Ya sayangnya respon pertama dari pemerintah, seperti yang disampaikan Bang Usman tadi, itu cenderung seperti apa ya, menilai ini sebagai makar ya. Nilai sebagai makar. Tidak melihat esensinya seperti apa. Langsung pokoknya ini makar, ini sesuatu yang harus diluruskan, tidak sesuai dengan undang-undang dan lain-lain. Nah, hal inilah yang kemudian menyebabkan resistensi itu makin meningkat. Yang tadinya sebagai ibaratnya bajak laut yang baik hati, mereka saling membantu di antara para supir truk itu. Kemudian kenapa ini dilawan sama pemerintah? Seperti di dalam film tadi, akhirnya kan makin kuat. Nah, karena makin kuat direpresi, ini kan simbol. Simbol itu ketika direpresi,
Dan itu udah makin banyak lah, makin banyak orang yang sudah tahu sebetulnya Jolly Roger ini apa. Ini sesuatu yang positif. Jadi melihat ini kok ada nggak bener nih. Akhirnya timbullah solidaritas di media sosial yang makin besar. Jadilah viral. Saya lihat tuh data sekarang ini 81%, Mbak. 81% itu mendukung. Ya, sentimennya itu sangat positif terhadap bendera ini. Itu kalau kita lihat di media sosial. Itu bukan hanya di Twitter, itu di TikTok. Berangkatnya kan banyak ramai video di TikTok. Twitter itu peramaikan belakangan gitu. Dan meskipun saya analisis banyak percakapan di Twitter, di TikTok, di lain-lain, semua cenderung positif untuk mendukung Jolly Roger ini. Nah, apa yang akan terjadi akhirnya, ini kan pertarungan simbol ya, pemaknaan simbol. Dan kita bisa lihat dulu pernah ada itu, simbol V for Vendetta ya. Jadi orang protes anonim pakai masker, ya pakai masker menutup muka pakai vendetta. Tadinya sebetulnya sama mirip seperti ini juga, ekspresi seni yang kemudian oleh pemerintah itu secara internasional beberapa negara melihat ini sesuatu yang harus dilawan, malah akhirnya menjadi simbol perlawanan internasional. Ini yang perlu kita hati-hati juga ya, karena simbol itu nggak bisa direpresi, simbol itu bisanya tuh diresapi, dipahami maknanya seperti apa. Ketika direpresi, oke misalnya di jalanan tadi kan ditutup ya, itu bisa udah muncul itu saya lihat tuh di TikTok juga. Mereka menggunakan apa? Artificial intelligence, menggunakan AI, generate pakai AI. Siapa yang bisa merepresi pakai AI? Disebarkan di TikTok itu banyak sekali video-video dari apa itu kendaraan truk itu menggunakan bendera ini pakai AI di generate. Jadi hal ini kan bisa menimbulkan ekspresi yang jauh lebih luas lagi. Solusinya paling bagus ya tadi harusnya saya sepakat dengan Mas Usman, ini adalah dialog. Karena saya lihat ini kan ada pertemuan antara dua generasi ya yang berbeda. Sama-sama sebetulnya sama-sama cinta tanah air. Saya nggak yakin mereka yang mengibarkan bendera merah putih itu tidak cinta, sama cintanya gitu. Cuma gimana cara ekspresinya ini harus dipertemukan. Gitu. Oke, jadi ini merupakan simbol begitu ya, seharusnya tidak perlu reaktif begitu ya untuk merespon hal ini begitu. Walaupun Menko Polkam Pak Budi Gunawan menyatakan pemerintah akan mengambil tindakan hukum secara tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi dalam pengibaran bendera One Piece. Dan langkah ini diambil demi menjaga ketertiban dan kewibawaan simbol-simbol negara. Nah itu gimana tuh Mas Usman? Pak Budi Gunawan, Pak Menko sebaiknya tidak perlu sampai ke sana. Saya kira akan lebih baik jika Pak Menko misalnya mengkoordinasikan sejumlah kementerian atau memastikan menteri-menteri yang terkait merespon permasalahan-permasalahan esensial yang disampaikan oleh mereka. Dari mulai warga biasa, para sopir truk, atau generasi muda yang seringkali mengeluhkan berbagai kondisi Republik ini. Entah itu masalah korupsi, lingkungan hidup, atau layanan-layanan masyarakat di tingkat bawah. Seperti tadi saya katakan, misalnya begini, saat ini kita tahu dunia, bukan hanya Indonesia, mengalami tantangan ekonomi yang sangat berat. Jumlah pengangguran tiba-tiba meningkat tajam. Orang yang kehilangan pekerja di Inggris dalam beberapa bulan terakhir 100.000 orang. Di Indonesia sampai bulan Mei menurut Serikat Buruh sampai 70.000, 80.000 orang. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat? Yang kedua, layanan-layanan misalnya di pelabuhan untuk para supir truk yang seringkali mengalami pungutan. Bagaimana caranya misalnya menteri terkait, katakanlah Menteri Perhubungan, atau misalnya Kapolri misalnya, bisa menertibkan hal-hal seperti ini. Sehingga dalam 1 pekan ke depan atau dalam 2 pekan ke depan atau pada tanggal 17 Agustus, para supir itu dengan bangga mengatakan, tidak ada lagi pungutan itu. Terima kasih Pak Menko, terima kasih Pak Menteri. Misalnya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang saya kira jauh lebih dibutuhkan. Kasihan masyarakat sudah kesulitan hidup ditambah dengan dipidanakan. Itu kan jadi menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Oke, di media sosial juga kan ternyata Mas Fahmi respon-responnya juga beragam, bahkan dibalas dengan publik dengan menyebarkan gambar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ternyata juga pernah menggunakan pin berlogo One Piece sebelum dilantik pada 20 Oktober 2024. Gibran ini mengenakan pin berlogo One Piece saat silaturahmi di Desa Bersatu
pada 19 November 2023, kemudian ada deklarasi pemilu damai di 27 November 2023, dan ada juga saat debat Cawapres pada 21 Januari 2024. Anda melihatnya gimana nih, jadi balas-balasan begitu kalau di media sosial kemunculan One Piece ini? Jadi itu kan gambaran anak muda ya, seperti itu yang benar. Ya, dan itu relate banget dengan anak muda sekarang ketika mereka mengekspresikan One Piece. Mereka tahu banget itu simbolik One Piece itu seperti apa, perjuangannya mereka seperti apa. Makanya itu dipakai oleh Gibran kan pada saat sebelum debat, pada saat debat dan seterusnya. Karena itu sangat positif. Itu seperti simbol ya. Ada satu gambar kecil saja, simbol itu menariknya. Gambar kecil, nggak usah kita banyak bicara. Di situ menyampaikan pesan apa? Ini kita lagi berjuang melawan ketidakadilan, korupsi, dan lain-lain. Seperti itu yang kalau Mas Usman bilang tadi, bajak laut yang baik hati. Ya kan ekspresinya itu. Dan itu pada saat Pilpres kemarin, itu menarik perhatian anak muda. Mereka sangat relate, ini bagus ini. Kita punya calon wakil presiden yang ngerti banget. Nah makanya ketika mereka katakanlah mengikuti wapresnya, kok sekarang dianggap sebagai makar, makanya ini kan jadi kontradiktif. Makanya jadi kita perlu melihat ada cara berpikir ini ya. Saya coba promote juga di media sosial. First principle thinking ya. Jadi coba kita berpikir menggunakan prinsip dasar. Prinsip dasarnya apa? Pertama kita hapus dulu semua asumsi. Asumsinya apa? Masyarakat ingin makar, misalnya gitu. Bendera tengkorak itu asumsi kita biasanya kan bajak laut yang jahat misalnya. Itu semua asumsi kita hapus dulu. Sekarang kita lihat bendera itu maknanya apa, One Piece itu maknanya apa, di balik bendera ini ada apa sih gitu. Jadi kita lihat fakta-fakta yang tidak terbantahkan, yang secara objektif. Nah dari fakta-fakta inilah kemudian kita buat kebijakan. Nah ternyata seperti satu fakta misalnya, seperti yang disampaikan tadi, Gibran dulu pakai. Artinya memang ini sesuatu yang positif. Dan itu bisa menarik suara anak muda. Dan anak muda sekarang mengikuti juga seperti itu. Yang diambil apa? Semangatnya. Semangat untuk mencintai negeri, tapi dengan cara anak muda. Dan ya, itu harus direspon positif ya? Itu harus direspon positif. Makanya ini sebetulnya pertemuan. Anak muda juga perlu memahami kan betapa lukanya para pejuang zaman dulu. Ya. Dan tidak semata kita di satu sisi berdirinya, dia harus berdiri di dua sisi. Makanya sifatnya harus konstruktif. Ya kita di antara keduanya itu. Tapi dengan melihat fenomena banyaknya pengibaran bendera One Piece begitu ya di jalan, kemudian di warga-warga yang sudah melakukan pengibaran bendera ini begitu kan, ini jadi salah satu fenomena yang baru begitu ya Bang Usman dan juga Bung Fahmi begitu ya. Kalau menurut Mas Usman sendiri, apakah ini ada kaitannya dengan politik, terkait dengan situasi politik dan juga negara saat ini? Apakah ada hubungannya? Tapi jangan dijawab dulu Mas Usman Hamid, kami akan segera kembali usai jeda di Sapa Indonesia Pagi. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Salah satunya dengan menghadirkan PLTU Palu 3 yang memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan listrik tetap andal dan stabil bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Keberhasilan proyek ini adalah bukti komitmen PLN UIP Sulawesi yang senantiasa mengedepankan mutu untuk hasil yang optimal. Kini PLTU Palu 3 siap beroperasi secara penuh guna memperkuat sistem kelistrikan di wilayah Sulawesi Tengah. Pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, Morowali memiliki infrastruktur transmisi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 150 kV. Kini, Morowali akan terlepas dari ketergantungan pada pembangkit diesel dan digantikan dengan energi yang lebih bersih. Memasuki tahap energize pada SUTT Kolodedale Bungku ini seakan menjadi awal kehidupan baru bagi masyarakat Morowali. Pembangunan infrastruktur ini menunjukkan aksi nyata PLN yang terus berupaya menghadirkan energi listrik yang merata dan berkelanjutan. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pasokan listrik yang semakin andal di Sulawesi dengan menghadirkan pembangkit listrik yang lebih mutakhir dan modern. Salah satunya PLTM Geluwu 40 MW yang telah beroperasi di tahun ini. Bukan hanya memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, namun juga mendongkrak aspek perekonomian di wilayah Kabupaten Banggai.
Semarak kemerdekaan RI ke-80, PLN terus menjadi garda terdepan dalam mendorong swasembada energi dengan menghadirkan infrastruktur tenaga listrikan di Sulawesi. Hadirnya proyek infrastruktur PLN UIP Sulawesi ini menjadi simbol ketahanan energi di kawasan timur Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta aktivitas masyarakat Sulawesi.